Perkenalkan, nama saya Santa Marpasianturi. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap model 221. Di sini saya akan membawakan pada kelas 2 dan kelas 3. Selamat pagi anak-anak ibu. Di sini saya akan membawa pelajaran kelas rangkap di mana ibu kelas 3 tidak dapat hadir hari ini karena keadaan sakit. Kita doakan cepat sembuh ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absensi dulu ya. Kelas 3, apakah semua hadir? Ya, hadir semua ya. Kelas 2, apakah semua hadir? Oke, terima kasih. Semua hadir ya. Pembelajaran kita hari ini pada kelas 2 yaitu sistem pencernaan manusia dan pada kelas 3 yaitu lingkungan alam dan buatan. Ibu akan mulai pembelajaran pada kelas 2 sistem pencernaan manusia. Tetapi sebelumnya Ibu harap kelas 3 coba baca dulu bukunya tentang lingkungan alam dan buatan. Nanti Ibu tanya, oke? Oke, kita mulai pada kelas 2 yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah proses biologis yang mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini Ibu sudah buat contoh gambarnya. Apakah anak-anak Ibu bisa melihatnya? Yang pertama tadi yaitu mulut. Mulut itu berfungsi yaitu makanan masuk ke dalam mulut, di mana gigi mengunyah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Lalu makanan yang kita makan tadi masuk ke kerongkongan. Makanan yang telah dikunyah masuk ke dalam kerongkongan, di mana otot-otot kerongkongan membantu mendorong makanan ke lambung. Lalu makanan yang telah masuk ke kerongkongan lanjut ke lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk seperti kantong yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan. Setelah itu masuk ke usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Setelah itu masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Setelah itu, makanan yang kita makan tadi masuk ke anus, di mana anus itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak berfungsi bagi tubuh kita. Fungsi sistem pencernaan ada 3. Yang pertama itu mencerna makanan. Sistem pencernaan memecahkan makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua itu menyerap nutrisi. Sistem pencernaan menyerap nutrisi yang telah dicerna ke dalam darah sehingga dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu mengeluarkan sisa makanan. Sistem pencernaan mengeluarkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh. Itulah fungsi sistem pencernaan. Proses pencernaan yaitu ada 3, yaitu yang pertama pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik terjadi di mulut, di mana gigi mengunyah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencernaan kimia. Pencernaan kimia terjadi di lambung dan usus halus, di mana enzim pencernaan dan asam lambung membantu mencerna makanan molekul yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu menyerap nutrisi. Nutrisi yang telah dicerna diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, sekarang kelas 2 Ibu kasih di sini gambar. Coba warnai seluruh pencernaan manusia yang ada pada gambar ini dan sebutkan apa saja namanya mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nanti Ibu kumpulkan. Ibu harap kelas 2 mengerjakannya, jangan pakai mulut ya, silahkan dikerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke kelas 3. Pembelajaran kita yaitu tadi tentang lingkungan alam dan buatan. Ada yang tahu itu apa lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Dan lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia melalui proses pembangunan dan pengembangan.
contoh dari lingkungan alam yaitu hutan, gunung, sungai, laut, dan padang rumput. Kalau bangunan itu apakah itu lingkungan alam atau buatan? Coba siapa yang tahu? Iya, kalau bangunan itu adalah lingkungan buatan. Contoh lain dari lingkungan buatan yaitu kota, desa, jalan, dan taman. Di sekolah kita ini, coba lihat apa yang termasuk di sini lingkungan buatan. Ya, contohnya yaitu taman. Taman yang di depan ruangan kita ini adalah lingkungan buatan. Karakteristik lingkungan alam memiliki karakteristik yang unik dan beragam, sedangkan lingkungan buatan memiliki karakteristik yang dirancang oleh manusia. Fungsi lingkungan alam berfungsi sebagai habitat bagi makhluk hidup dan menyediakan sumber daya alam, sedangkan lingkungan buatan berfungsi sebagai tempat tinggal, bekerja, dan beraktivitas bagi manusia. Oke, sekarang kelas 3, Ibu buat soal diskusi. Silahkan dibahas dalam kelompoknya, nanti Ibu tanya. Yang pertama yaitu, apa contoh lingkungan buatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia? Yang kedua, bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan? Yang ketiga, apa dampak negatif dari pembangunan lingkungan buatan terhadap lingkungan alami? Sudah jelas soalnya? Oke, Ibu berikan waktu, nanti Ibu tunggu hasilnya. Oke, Ibu kembali kepada kelas 2. Apakah kelas